Hadirin wa hadirat, tadi semua telah diungkapkan oleh beliau Ustadz Abdul Rohim dengan gampang dan jelas. Saya pribadi hanya menambahkan, menjelaskan lebih jelas tentang apa yang didakwakan oleh Ustadz Abdul Rohim tadi. Mengenai dawuh di godaan yang di situ disebutkan kesadaran tanpa ilmu, tanpa kesadaran akan menghancurkan atau rusak, kesadaran tanpa ilmu akan nol. Nah, di sini maksud beliau itu sudah jelas bahwa antara kesadaran dan ilmu harus seimbang. Oleh istilahnya Ustadz Abdul Rohim tadi, kesadaran dan ilmu, ilmu dan kesadaran. Jadi intinya dalam menjalankan ibadah kita harus memahami dulu bagaimana cara-cara ibadah itu sendiri. Tanpa ada kepahamannya, kita tidak mungkin bisa melakukan. Contohkan tentang ajaran Wahidiyah. Nah, di sini satu contoh, mari kita niat lillah, billah rasul birasul, lillah biras. Lah itu tidak paham, maka tidak akan sampai tujuan karena tidak paham. Jadi niat itu lillah, lirasul, lilghos. Itu niat. Nah, Mbak juga pernah dawuh. Itu bahasa Jawa insya Allah. Bagi dawuhnya. Lek pengen iso meratik tanpa sotang, miber tanpa siwi, agemane karuhum, sinaonono, fahamono, lakonono, bisa rumangsa bisa. Jujur wujud. Ya, artinya meletek tanpa sodang itu miber tanpa siwi. Artinya itu loncat tanpa kaki, loncat tidak pakai kaki, terbang tidak pakai siwi. Itu suatu apa ya istilahnya? Perumpamaan. Artinya gini. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, kalau kita mau belajar dan memahami apa-apa yang telah diciptakan beliau, contoh kita sinaoni, kita pahami ilmu Wahidiyah, kita tidak perlu punya uang dulu, kita tidak perlu punya jabatan, kita tidak perlu kaya. Itu yang dimaksud melatih tanpa sodang. Sedangkan miber tanpa siwi itu maksudnya kita tidak harus hafal Al-Quran, kita tidak harus hafal kitab, yang jelas kita mempelajari ilmu yang diingin bahaya, insya Allah itu kita bisa. Bahaya juga pernah dawuh. Beliau mendawuhkan, bahkan beliau mempunyai program. Apa itu programnya? Menciptakan wali-wali yang intelek dan intelek yang wali. Artinya hampir sama seperti apa yang didawuhkan Ustadz Abdul Rohim tadi. Tetapi berbeda kata-kata. Insya Allah sama intinya. Di sini intelek yang wali itu maksudnya seseorang yang berjuang, seseorang yang menunjukkan kebaikan dengan ilmu-ilmu yang dipahaminya. Itu secara umum. Nah, sedangkan secara khusus wali yang intelek hampir sama, tujuannya sama. Hanya saja yang membedakan wali yang intelek itu dari dzurriyyah. Wali yang intelek dari dzurriyyah. Kalau intelek yang wali, itu siapapun tanpa dzurriyyah bisa. Lah beliau menciptakan baik dzurriyyah maupun bukan, itu sama. Nah, jelas yang beliau inginkan dalam kesadaran harus disertai ilmu. Sehingga kita tidak, kalau istilah Jawa, nabrak-nabrak. Jadi